Ya, selamat siang. Siang ini kita akan belajar tentang apa-apa saja konsep dan elemen dasar statistika dalam perencanaan. Jadi kalau semester lalu kalian sudah belajar tentang statistika, mungkin baru secara umum. Nah, kita akan lihat apa-apa saja sih sebenarnya dalam ilmu statistik itu yang bisa kita gunakan nanti dalam perencanaan, dalam konteks project maupun pos perencanaan maupun nantinya ketika kalian melakukan penelitian. Ya, oke. Kalau masih ingat dalam sebuah proses perencanaan ada beberapa tahap ya gitu. Nah, ini coba kita lihat tahap-tahapan apa saja sih dalam proses perencanaan yang nantinya MAP ini akan berperan gitu. Nah, jadi MAP ini akan berperan dari tahap awal. Tahap awal dari mulai dari kalian mengenali masalah, yaitu dengan melakukan analisis terhadap variabel. Jadi ketika mengalami masalah, kalian sudah tahu nih variabelnya apa, apakah variabelnya tunggal, variabelnya ganda, kemudian apakah ada variabel terikat, ada variabel bebas gitu. Nah, di sini dalam melakukan analisis variabel baik tunggal ataupun ganda, nanti ada, kalau di sini mungkin ada 5 ya, ada 5 hal yang bisa kalian lakukan gitu, yang akan kita ajarkan juga di MAP. Pertama yaitu terkait dengan pengukuran dan skala. Jadi skala data, kita menentukan sebenarnya data apa sih yang kita punya gitu. Skalanya tuh skala apa sih? Apakah nantinya skala nominal atau ordinal atau rasio gitu ya. Nah, kemudian ada statistik deskriptif dan non parametrik gitu. Nah, ini nantinya disesuaikan. Jadi apakah dengan skala yang seperti ini, apakah cukup dengan statistik deskriptif saja dalam melakukan analisis. Nah, kalau memang perlu lebih lanjut, nanti kita akan lihat ada korelasi dan regresi. Ini secara garis besar adalah melihat hubungan atau melihat timbal balik gitu ya, relasi antara variabel bebas dan variabel terikat untuk regresi. Kemudian ada juga analisis diskriminan, analisis faktor, dan juga analisis cluster. Ini khususnya untuk nanti kita akan belajar deh satu-satu. Jadi sesuai dengan namanya sih sebenarnya, kalau misalnya analisis diskriminan itu berarti untuk gimana kita membedakan antara dua kelompok. Kemudian analisis faktor dan cluster ini yang sering kali nanti ada kebingungan ya sebenarnya, nanti kalau untuk melihat faktor-faktor itu pakai analisis faktor, ataukah kalau untuk pengelompokan apakah pakai analisis cluster gitu. Nanti kita akan belajar apa sih bedanya antara dua analisis itu. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya itu dalam tahap identifikasi perkembangan gitu. Jadi ketika kita proses perencanaan itu kan merencanakan masa mendatang, entah itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, di sini ada namanya tahap peramalan atau tahap proyeksi gitu. Dan juga nanti perumusan skenario. Nah, nanti ada namanya analisis peramalan. Apa saja sih nanti yang dipakai dalam analisis peramalan gitu? Apakah kita bisa nih meramalkan misalnya yang sekarang ini kemacetan dengan LHR sekian, kalau untuk beberapa tahun ke depan itu kira-kira apakah akan meningkat atau menurun ya dengan variabel-variabel yang kita dapat gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perumusan alternatif atau nantinya dalam hal perumusan kebijakan. Misalnya ada beberapa alternatif penyelesaian alternatif rekomendasi. Nah, kita akan mengambil keputusan nih mana dulu nih yang mau dilaksanakan. Apakah jadi mungkin hampir sama dengan prioritasi masalah, itu juga nanti bisa masuk dalam pengambilan keputusan. Nah, ini nanti ada beberapa analisis yang akan kita ajarkan, antaranya mungkin ada analisis AHP, juga ada analisis Delphi, mungkin lebih ke dua analisis itu. Oke. Nah, balik lagi ya terkait dengan proses perencanaan itu sendiri. Ketika kita dalam proses perencanaan itu kan tahap yang paling awal yaitu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data yang baik gitu.
Ada istilah garbage in, garbage out. Ketika kita mengumpulkan data, itu datanya data yang kurang baik, kurang tepat gitu ya. Nanti keluaran dari hasil analisisnya juga tidak akan tepat gitu. Begitu pula dengan misalnya kita nanti kita punya satu data, kemudian kita memilih analisis yang tidak tepat, maka hasil data yang kita dapatkan, informasi yang akan kita sebagai output dari analisis itu juga tidak tepat gitu, tidak bisa merepresentasikan data yang sudah kita susun gitu. Jadi inilah pentingnya dalam metode analisis perencanaan ini, kita mengenali data yang kita punya. Setelah kita mengenali data kita, kemudian kita bisa menentukan teknik analisis yang tepat untuk data yang kita punya, sesuai dengan tujuan dari perencanaan atau tujuan dari penelitian kalau nanti untuk TA atau research nanti di masa mendatang. Sehingga nantinya keluarannya, informasi yang didapat itu akan bisa baik gitu, bisa tepat sesuai dengan tujuan dari awal data ini kita kumpulkan, seperti itu. Nah, kalau kita coba jembrengin gitu, apa sih antara metode analisis perencanaan gitu ya. Kalau metode ini kita bisa sebut bahwa ini adalah cara, prosedur. Jadi ada langkah yang sistematis. Jadi langkah sistematis ini berarti artinya kita nggak bisa menentukan misalnya nanti mau analisis regresi gitu. Bisa nggak kita menentukan variabelnya di belakang dulu, baru kita dapat data, kemudian belum direduksi kita udah masukin dulu ke SPSS. Nah itu langkahnya tidak sistematis gitu. Kita nggak punya hipotesisnya, kita nggak bisa menentukan variabel terikat dan variabel bebasnya gitu. Kemudian langkah-langkah ini gunanya untuk apa sih gitu? Gunanya adalah untuk kita mempelajari, memahami realita yang ada, sehingga nantinya data-data yang kita kumpulkan ini kita punya bisa sebagai input dalam proses perencanaan gitu. Nah, ini adalah elemen-elemen dasar. Jadi kalau saya bisa jelaskan sedikit ya terkait dengan objek. Nah, ini objek ini apa aja sih yang mau kita teliti gitu, atau mungkin yang mau kita rencanakan. Nah, kemudian dari objek ini ada namanya variabel. Variabel ini ya yang membedakan dengan konstanta. Nah, kalau konstanta ini dia punya karakteristiknya yang sama, jadi nilainya itu tetap. Misalnya kayak dalam rumus ya, misalnya pi, misalnya rumus lingkaran ya gampangannya, misalnya persamaan lingkaran, ada konstanta itu pi, atau 22/7 itu ya, pi. Kemudian variabelnya apa sih? Variabelnya panjang jari-jari dan juga atau diameter. Kemudian juga nah itu tadi, jadi variabelnya ternyata adalah panjang jari-jari untuk menentukan luas lingkaran. Nah, pi-nya itu adalah konstantanya. Nah, variabelnya ini adalah panjang jari-jarinya gitu. Nah, panjang jari-jari ini kan tentunya punya karakteristik yang berbeda. Dia nilainya bisa berubah-ubah gitu ya. Variabel itu kalau misalnya mungkin variabelnya cuma satu, bisa juga misalnya variabelnya dua. Kita cari misalnya rumus persegi panjang, ada panjang kali lebar gitu, dua. Untuk mencari luasan itu ada panjang kali lebar. Apa sih variabel bebasnya? Variabel bebasnya ini adalah panjang kali lebarnya itu. Kemudian variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya ini luas dari persegi panjang itu gitu. Jadi dia terikat oleh adanya variabel panjang dan lebar itu, sehingga nantinya luasnya ini bisa ditentukan dari panjang dan lebar gitu. Kemudian ada data. Nah, data ini didapat dari melakukan observasi, fakta, penggalian info data, baik itu bisa sekunder, bisa primer gitu. Nah, kemudian data-data ini nantinya akan
akan diolah sehingga bisa menghasilkan suatu informasi. Informasi apa yang mau dihasilkan? Nah, itu disesuaikan dengan tujuan dari perencanaan atau penelitian yang mau dilakukan. Nah, kalau data ini apa sih gitu ya? Data ini adalah masih mentah, jadi ini memang benar-benar nilai variasi yang didapat dari observasi yang merefleksikan karakteristik atau kualitas dari suatu objek gitu ya. Bisa berupa teks, teks itu mungkin sifatnya nanti kualitatif, atau bisa number yang sifatnya itu kuantitatif gitu. Nah, data ini perlu diingat bahwa ini sifatnya fakta gitu ya. Jadi tidak ada belum asumsi-asumsi itu belum dimasukkan gitu. Kalau asumsi dimasukkan itu nanti sudah masuk ke tahap informasi gitu. Tapi ini baru tahap kalau di data ini memang fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, ini yang paling dasar sebenarnya dalam metode perencanaan, khususnya mungkin nanti akan sangat bermanfaat ketika dalam penentuan analisis kuantitatif gitu. Ini yang nanti kalian sering bukan kalian ya, yang sering saya temui mahasiswa itu kepleset itu di sini. Jadi dalam penentuan skala data. Nah, ini mungkin kalau dalam tahap proses tadi ya, ini adalah tahap kalian dalam mengenali data yang kalian punya, ataupun mengenali data yang akan kalian cari gitu. Misalnya nanti kalian dalam proses TA ya akan ada proposal. Proposal saya mau cari hubungan antara pariwisata misalnya hubungan antara perubahan tata guna lahan dengan pariwisata yang ada di sana gitu, perkembangan pariwisata dengan tata guna lahan gitu. Nah, itu nanti data yang akan didapatkan itu kira-kira bentuknya apa sih, jenis datanya gitu. Kalau pakai kuesioner berarti nanti jenis datanya apa? Apakah nanti nominal, ordinal, interval, atau rasio gitu. Nah, gampangannya adalah Rion tadi ya. Jadi ini yang menjadi dasar kalian dalam memahami step awal kalian untuk memahami jenis datanya apa, kemudian nanti teknik analisisnya itu apa. Nah, kalau nominal ini sebenarnya ini yang tabel paling awal ya. Nominal itu dia hanya bisa menunjukkan perbedaan aja. Nah, semakin ke bawah ini jenis skala data itu semakin kompleks dia. Nah, semakin kompleks jenis data ini, itu artinya juga teknik analisisnya bisa lebih beragam gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apa-apa saja sih perbedaannya. Nah, ini contohnya adalah data nominal yang pertama. Ini adalah skala data yang paling rendah gitu. Nah, ini biasanya kalau gampangnya ini adalah dia hanya sifatnya labeling saja. Jadi kode atau labeling, dia tidak bermakna. Misalnya ini ya contohnya adalah TGL. TGL untuk build up area itu kodenya 1, untuk agriculture dia kodenya 2. Nah, bukan berarti bahwa nilai 2 ini ada nilainya, jadi agriculture itu lebih baik dari build up, itu bukan seperti itu. Jadi ini semuanya sama, nilainya sama, tidak ada stratanya gitu. Jadi hanya label saja untuk mempermudah dalam proses analisis. Ini biasanya nanti kalau misalnya deskripsinya itu cukup panjang, jadi kita butuh kode-kode. Nah, itu nanti datanya sifatnya adalah nominal. Oke. Nah, data yang kedua ini adalah data ordinal. Data ordinal ini beda dengan data nominal yang hanya menunjukkan label saja. Kalau ini sudah ada urutannya, ada hierarkinya. Jadi misalnya, saya ingin lihat misalnya dalam kuesioner ya, setuju nggak dengan adanya pengembangan pariwisata di desa tersebut gitu ya, desa X gitu. Tidak setuju, netral, setuju. Berarti memang ada perbedaan gitu antara tidak setuju dengan netral dengan setuju gitu.
Cuman angka 1, 2, 3 ini tidak bisa dijumlahkan atau dikalikan gitu. Dia hanya menunjukkan bahwa antara tidak setuju, netral dengan setuju ini ada perbedaannya, ada urutannya gitu, ada rankingnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang 3 adalah data interval. Nah, data interval ini sudah mulai menunjukkan jarak gitu ya. Kalau tadi antara setuju dengan tidak setuju itu kita nggak bisa nih, ini jaraknya berapa sih intervalnya gitu, misalnya apakah 5 atau berapa. Nah, kalau di interval ini dia sudah ada jaraknya, ada selisihnya gitu ya, ada intervalnya. Misalnya saya mau kategorikan jumlah penduduk ini sebagai tinggi, sedang, rendah gitu ya. Oke, ada yang namanya rendah 0 sampai 10, kemudian sedang, kemudian tinggi. Jadi ada kategorisasi, ada interval yang sama antara setiap kategori yang kita tentukan gitu. Nah, data yang terakhir ini adalah data rasio. Ini adalah tingkatan data yang paling tinggi. Dia punya tentunya tadi ya sama seperti interval, dia punya jarak gitu. Tapi kalau misalnya interval itu dia tidak punya nol mutlak, kalau misalnya dalam rasio dia punya nol mutlak gitu. Jadi ada nolnya. Nah, yang paling membedakan di sini juga data rasio ini dia bisa dilakukan operasi matematis, baik itu pertambahan, pengurangan, penjumlahan ataupun perkalian gitu. Contohnya adalah misalnya jumlah penduduk. Nah, jadi jumlah penduduk ada yang 0, ada yang 1000, itu intervalnya jelas, intervalnya dia 1000 penduduk gitu. Kita juga bisa kurangin, kita bisa bikin proyeksi dengan melakukan penjumlahan, pengurangan dengan rumus-rumus tertentu seperti itu. Nah, ini adalah contohnya lagi antara perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, semoga ini bisa dipahami, karena dengan kalian memahami jenis data ini, maka ini adalah step awal kalian bisa menentukan jenis analisis yang tepat untuk data yang kalian punya atau data yang nanti kalian cari gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya mungkin sudah dapat di mata kuliah statistik ya, yaitu terkait dengan statistik deskriptif dan inferensial. Apa itu statistik deskriptif, apa itu statistik inferensial gitu. Nah, kalau deskriptif ini mungkin ini sudah sering kalian gunakan ya. Jadi melakukan pengumpulan, kemudian penyajian serangkaian data gitu, sehingga nantinya bisa memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan gitu. Jadi mungkin kalau data-data yang dikumpulkan itu masih sifatnya mentah, misalnya ada data jumlah penduduk ABCD, nah nanti dideskripsikan gitu. Kalian mau cari apa sih? Data maksimumnya itu segini. Data minimalnya itu segini. Rata-ratanya itu segini. Jadi kita bisa dapat informasi sesuai yang dimau gitu ya. Tidak hanya serentetan data aja, tabel-tabel aja, tidak hanya seperti itu, tapi ada maknanya gitu. Ada informasi yang didapat gitu ya. Nah, bedanya apa sih dengan statistik inferensial? Nah, kalau inferensial ini, kalau deskriptif ini dia sifatnya all, jadi populasi semuanya kita sampaikan. Nah, kalau inferensial ini bisa digunakan untuk analisis sampel yang mewakili peramalan. Jadi, misalnya kita populasi ada 100 populasi. Nah, ketika kita mengambil misalnya kita mau kuesioner ada 100 penduduk di satu RT gitu. Mungkin ketika penelitian kita dengan nanti ya ada metode tertentu penentuan sampel, mungkin sudah diajarkan ya nanti di dalam penentuan sampel. Saya nggak tahu di statistik sudah diajarkan atau belum, tapi nanti pasti akan diajarkan di metode penelitian bagaimana penentuan sampelnya. Nah, sampelnya ini misalnya kita ambil sampel, didapat dari rumus Lovin gitu, misalnya ada analisisnya cukup 30 aja gitu, 30 sampel. Nah, 30 sampel yang kita ambil ini itu bisa mewakili dari 100 populasi yang ada gitu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan. Kita anggap bahwa 30 sampel yang kita ambil ini bisa mewakili 100 populasi yang ada. Jadi pendapat, misalnya kita mau cari pendapat, gimana sih pendapat masyarakat terkait dengan adanya kuliah daring gitu, misalnya kuliah online gitu.
dari 100 mahasiswa gitu. Oh, kita ambil 30 sampel misalnya dari tiap angkatan. Nah, nanti pendapat mereka ini dianggap sudah bisa mewakili dari 100 mahasiswa secara keseluruhan gitu. Tentunya nanti dengan metode-metode tertentu ya dalam statistik inferensial ini. Nah, bedanya juga nanti dalam statistik inferensial ini ada namanya tingkat error, probability, dan lain sebagainya. Oke, nah statistik deskriptif ini ada apa aja sih? Nah, nanti kita akan bahas nih satu-satu. Yang pertama adalah ada distribusi frekuensi, kemudian ada ukuran tendensi terpusat, dan juga yang terakhir variasi. Nah, ini juga udah sering ya kalian pakai sebenarnya distribusi frekuensi. Jadi ini contohnya misalnya dalam penelitian persepsi masyarakat tentang dibangunnya satu kawasan industri gitu, ada kalian melakukan sampel misalnya, ada namanya yang menjawab sangat setuju sekian, yang netral sekian, tidak setuju, kemudian kita konversikan itu dalam persentasi gitu ya. Jadi kita kategorikan antara sesuai dengan pendapatnya. Jadi nanti kita bisa dapat berapa sih frekuensi jumlah atau frekuensi untuk yang kategori sangat setuju, berapa yang setuju, berapa yang netral gitu. Saya rasa ini sudah cukup, kalian udah ini ya, udah paham lah ya. Nah, ini frekuensi numerik gitu. Kalau tadi kategorinya itu dia kualitatif ya sifatnya, antara tidak setuju dan setuju. Nah, kalau ini dia frekuensinya itu sifatnya numerik gitu. Jadi misalnya nilai, berapa sih jumlah yang dapat nilai 70 sampai 80, ada 6 orang gitu ya. Kemudian titik tengahnya berapa, mediannya berapa gitu. Nah, ini kalau untuk rumus rata-rata, rumus median, saya rasa kalian juga sudah cukup ini ya, paham ya. Nah, kemudian ada juga ukuran tendensi terpusat. Nah, ini misalnya modus ini apa sih? Modus ini adalah kategori yang punya frekuensi terbanyak, jadi yang paling sering muncul gitu, yang sering-sering terjadi dalam satu kelompok data. Oke, nah kalau median ini adalah nilai kategori yang berada pada posisi tengah dalam urutan data. Itu, nah median ini kalian bisa cari misalnya kuartil, kuantil gitu ya, perempatan, perlimaan, sampai nanti per seratusan gitu. Oke, nah ini yang terakhir, ini yang mungkin paling sering ya dipakai ya, yaitu mean atau rata-rata. Jadi bisa nanti kalian cari misalnya untuk data tidak dikelompokkan dengan rumus seperti yang ada, kemudian data yang berkelompok juga seperti ini di rumus manualnya. Pun kalau sekarang kalian sudah mahir ya, cukup dengan klik average di Excel, nanti udah muncul sendiri rata-rata dari data yang kalian punya gitu. Nah, ini adalah tadi kalau kita hubungkan dengan jenis-jenis data yang di awal tadi saya sampaikan, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ternyata tidak semua. Nah, ini ya. Jadi pentingnya kalian memahami data. Oh, ternyata nanti kalian punya data nominal. Kok bisa data nominal tiba-tiba muncul median gitu. Wah, padahal data nominal itu tidak bisa kita cari mediannya, karena kan dia hanya tidak ada intervalnya ya gitu. Jadi kita tidak bisa cari nilai tengahnya gitu. Beda misalnya dengan data ordinal, data interval, data rasio, dia bisa dicari mediannya gitu. Kalau rata-rata, nah ini rata-rata ini hanya untuk data interval atau data rasio gitu. Nanti silahkan kalian coba sendiri. Misalnya kalian punya data yang sifatnya nominal, sering dia nominal, diingat gitu, oh berarti data nominal ini saya nggak bisa nih dalam menyampaikan informasi dengan mencari rata-rata data nominal, itu tidak bisa gitu. Kalau mau mencari rata-rata ya data yang kalian punya harus sifatnya interval atau rasio gitu. Nah, kalau variasi ini sebenarnya apa sih gitu?
variasi ini adalah rentang data ya. Jadi misalnya kalau dalam apa ya, dalam perencanaan mungkin ada namanya indeks Gini gitu. Jadi ada data yang dia tuh pencarnya tuh lebar, misalnya variasinya tuh cukup banyak gitu ya. Ada data ini biasanya nanti dipakai kalau misalnya kalian punya data pendapatan gitu, untuk melihat sebenarnya variasinya beragam nggak sih ini, untuk melihat kesenjangan gitu. Ini sebenarnya untuk secara umum ya, kalian mau lihat kesenjangan bisa pakai variasi. Jadi mungkin ada yang penghasilannya per bulan dalam kawasan itu dia sampai 1 miliar, tapi kok ternyata ada juga di sana yang dia masih di bawah UMR. Berarti memang dalam satu lingkup kawasan itu variasi datanya itu cukup banyak ya gitu, maksudnya cukup tinggi gitu rentang datanya gitu. Nanti semakin tinggi itu juga menunjukkan bahwa nilai variasi yang semakin tinggi menunjukkan tingkat perbedaan data yang semakin besar gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh nanti selain pakai Excel. Nah, kalau Excel itu kan kalian harus memasukkan data satu persatu ya. Memasukkan data satu persatu, misalnya min, saya cari rumusnya min apa, rumusnya average, kemudian median cari rumusnya apa, standar deviasi rumusnya apa gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalian menggunakan SPSS, kalian hanya tinggal klik nanti data analyze statistik deskriptif. Nah, nanti udah langsung muncul semua yang kalian butuhkan gitu, bisa rata-ratanya, mediannya, nanti bisa kalian centang-centang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Selain itu juga kalian bisa bikin histogram atau data diagram dengan ini ya, dengan SPSS. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nih standar deviasinya antara kawasan, misalnya standar deviasinya itu dalam 0,42. Ini rentangnya kan kita lihat sangat tipis ya, antara misalnya 2 dengan 8 gitu ya. Jadi ini sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak. Beda misalnya dengan ini rentang datanya 365 gitu. Jadi dia cukup banyak gitu ininya, perbedaan datanya, rentang datanya tuh cukup beragam gitu. Oke, nah kapan kita tuh menggunakan statistik deskriptif? Oke, pertama ketika kalian ingin melihat hubungan antara dua variabel gitu. Misalnya preferensi tempat berobat dengan tingkat pendapatan. Oke, berapa sih orang yang berobat di puskesmas itu tingkat pendapatannya berapa? Orang yang berobat di rumah sakit itu tingkat pendapatannya berapa misalnya. Nah, itu nanti bisa kalian deskripsikan. Yang puskesmas itu ternyata tingkat pendapatannya itu misalnya antara rentang di bawah UMR gitu misalnya. Kalau orang di atas UMR itu sudah nggak ke puskesmas lagi misalnya, dia sudah beralihnya tuh ke rumah sakit atau ke dokter praktek gitu misalnya. Oke, kemudian membandingkan dua kelompok sampel gitu. Jadi misalnya kalian punya data terkait dengan sungai gitu misalnya ya, kualitas air di sungai A, B, C gitu. Kualitas air di sungai A indikatornya apa-apa saja, misalnya CO2-nya berapa, polutannya apa saja gitu misalnya, seperti itu. Nanti kalian bisa deskripsikan dalam tabel gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membandingkan satu kelompok data dengan standar. Kalau tadi membandingkan dua kelompok, nah ini ada data kita bandingkan dengan teorinya atau dengan standarnya gitu. Misalnya data hidrobiologi, misalnya tadi, kita bandingkan di data kualitas air sungai di A, kita bandingkan dengan standar air bakunya. Dia bisa nggak sih air sungai ini dijadikan air baku, bisa nggak gitu. Nah, kita bandingkan dengan standarnya gitu. Oke, contohnya seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke statistik inferensial. Statistik inferensial ini apa sih? Nah, statistik inferensial tadi ya, kita flashback lagi ya. Jadi kalau statistik inferensial ini kita bisa menggambarkan satu populasi dengan hanya menganalisis dari sampel saja gitu. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dengan hanya mengambil sampel saja, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Nah, kalau dalam statistik inferensial apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, yang pertama adalah terkait dengan probability gitu. Karena kita hanya
tidak mengambil keseluruhan ya gitu. Kita tidak mengambil keseluruhan populasi. Jadi ada probabilitas yang terjadi gitu ya. Nah, biasanya probabilitas ini yang terjadi yang memang mungkin terjadi ya. Jadi misalnya kita ambil 100 tadi ya, misalnya 100 mahasiswa gitu. Kita ambil 30 sampel. Sebenarnya 30 sampel ini probabilitas kejadian atau mungkin persamaan ya. Jadi seberapa besar sih 30% 30 mahasiswa ini mampu merefleksikan dari 100 mahasiswa ini gitu. Nah, tidak mungkin kan 30 mahasiswa ini bisa merefleksikan 100% pendapat dari 100 mahasiswa ini. Itu tidak mungkin gitu. Pasti akan ada perbedaan datanya gitu. Nah, perbedaan datanya ini berapa sih gitu. Nah, ini yang disebut dengan level of significance atau tingkat kesalahan. Nanti kita bisa tentukan nih tingkat kesalahannya itu berapa. Biasanya nanti antara 1 sampai 5% atau paling besar sih biasanya 10% atau 0,1 ya. Jadi antara 0,1 sampai 0,01 gitu. Nah, probability ini, tingkat kesalahan ini biasanya nanti akan berpengaruh nih. Misalnya nanti kalian pakai di analisis regresi gitu. Oh, kalian nanti menentukan tingkat kesalahannya itu 10% gitu ya, atau 0,1. Nanti variabel nilai C kuadratnya gimana ya, intinya nilai-nilai yang didapat itu nanti akan berbeda gitu ketika kalian mendapati menentukan tingkat kesalahannya itu adalah 0,01%. Tentunya ini juga disesuaikan dengan data yang kalian dapat gitu. Jadi biasanya nanti kalau misalnya kalian udah menentukan tingkat kesalahannya itu semakin kecil tingkat kesalahan, nah data yang didapat itu harusnya sudah semakin baik gitu ya. Semakin baik gitu. Kalau misalnya kalian sekiranya kok data yang saya dapat ini kurang bisa merefleksikan atau errornya banyak, nah biasanya nanti kita tinggikan nilai tingkat kesalahannya sehingga ketika dibandingkan dengan standarnya itu bisa tetap masuk gitu. Nah, ini mungkin kalian agak nggak nyambung, tapi kita akan nanti belajar ya, jadi membandingkan antara koefisien gitu. Oke, lalu ada juga distribusi sampel. Nah, ini sampling adalah pengambilan sebagian dari populasi. Gimana sih cara pengambilan sampel? Nah, ini sebenarnya tidak kita ajarkan di sini ya, nanti diajarkan dalam metode penelitian gitu. Nah, jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat gitu ya, nanti analisis statistik dari satu sampel itu bisa mengeneralisasikan keseluruhan populasi. Jadi kalau misalnya nanti ada teknik sampling, ada namanya purposive sampling, ada namanya random sampling gitu. Misalnya kalian akan melakukan misalnya mahasiswa tadi ya, 30 mahasiswa. Kalian akan melakukan kajian terkait dengan pendapat mahasiswa terkait dengan layanan Spada gitu. Nah, bisa nggak kita ambil random dari 100 mahasiswa itu kita ambil aja 30 random? Mungkin sih ternyata nggak bisa gitu. Ada syaratnya nih. Ternyata ada syaratnya. Ketika kita mau melakukan penelitian terkait Spada, berarti mahasiswa yang kita pilih sebagai sampel dia harus sudah pernah mengakses Spada, harus sudah pernah menggunakan Spada gitu. Kalau dia tidak pernah menggunakan Spada, bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan kuesioner terkait dengan pendapat mereka dalam penggunaan Spada? Kan nggak bisa gitu ya. Jadi ini contohnya, salah satunya adalah purposive sampling. Jadi ada kriteria tertentu. Beda misalnya dengan random sampling. Kalau random sampling misalnya mahasiswa, saya mau cari misalnya rata-rata IPK dengan metode pembelajaran yang dipakai gitu ya. Misalnya metode belajar yang dipakai gitu. Semua mahasiswa saya yakin pasti punya IPK dong ya. Nggak ada mahasiswa yang nggak punya IPK. Kemudian
belajar ya, mungkin pasti semua orang kita asumsikan belajar ya, nggak ada yang nggak belajar mungkin ya mahasiswanya seperti itu. Jadi itu kita dengan kita seperti itu kita bisa ambil random sampling, tidak perlu ada syarat khusus gitu dalam pengambilan sampel. Nah, distribusi sampel ini juga nantinya bisa kita gunakan dalam distribusi frekuensi juga gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan sampel ini juga nantinya kita masukkan dalam analisis distribusi frekuensi tadi, seperti mean, deviasi, kemudian modus, itu juga tetap bisa kita lakukan. Jadi untuk statistik deskriptif itu tidak hanya yang sifatnya populatif saja, tapi ketika kita mengambil sampel, kita juga bisa menggambarkan sampel itu dengan rata-rata, dengan modus dan sebagainya, tapi itu hanya menggambarkan sampel, jadi tidak bisa menggambarkan seluruh populasi gitu. Oke. Nah, ini kemudian ada juga hipotesis. Nah, hipotesis itu apa sih? Hipotesis ini adalah pernyataan secara statistik gitu. Jadi kita punya prediksi kira-kira data yang kita dapatkan ini H1 atau H0-nya tuh apa sih hipotesisnya gitu. Oh, misalnya kita mau cari terkait hubungan antara pembangunan hutan dengan tingkat polusi udara. Oke, jadi hipotesisnya pembangunan hutan kota ini bisa mengurangi tingkat polusi udara atau bisa saja tidak mengurangi gitu. Nah, ini adalah untuk hipotesis ya. Ini adalah hipotesis seperti ini. Nanti biasanya kalian pakai dalam beberapa analisis. Nah, ini nanti ada mungkin kalau diskriminan itu juga nanti bisa ada hipotesisnya. Jadi tidak semua statistik inferensial itu pakai hipotesis sih sebenarnya gitu. Jadi nanti tergantung dari teknik analisisnya. Tapi ini kita akan sampaikan beberapa istilah yang akan dipakai ketika nanti kalian melakukan analisis dengan inferensial gitu. Nah, ini adalah tahapan dalam uji hipotesis. Saya yakin kalian sudah pernah pakai di statistik, harusnya sudah pernah diberikan. Jadi misalnya nanti kita bagi antara ada namanya statistik hitung dengan statistik tabel. Jadi biasanya ada namanya uji T, uji F gitu ya. Jadi ini adalah untuk membandingkan gitu. Sebenarnya ketika kita hitung kemudian kita bandingkan dengan tabel itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan tabel, oh ternyata dia lebih besar dari tabel, itu berarti hipotesisnya diterima atau ditolak gitu. Nah, jadi ini adalah digunanya untuk nanti mengambil keputusan gitu sesuai dengan hasil antara statistik hitung dan juga statistik tabelnya. Nah, kemudian apa alat ujinya nih dengan untuk menguji hipotesis ini? Nah, nanti ini ada banyak sekali. Jadi kalau ada dua ya secara umum, kalau misalnya dia datanya itu sifatnya kualitatif, entah itu nominal atau ordinal gitu ya, nanti pakainya adalah uji-uji yang sifatnya dia non parametrik gitu ya. Antara lain ada uji Wilcoxon, uji Friedman gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang datanya kuantitatif, biasanya skala datanya itu adalah interval atau rasio. Nah, ini analisisnya nanti sifatnya yang parametrik gitu. Analisis apa sih yang dia sifatnya parametrik? Itu ada uji T, uji F gitu. Nah, sebenarnya uji-uji ini apa sih gitu. Nah, uji-uji ini nantinya itu untuk membaca tabel hasil output dari SPSS gitu. Jadi mungkin kita nggak akan belajar nih satu-satu uji T itu apa sih, uji F itu apa sih, kemudian uji Friedman itu apa sih. Kita nggak akan belajar itu satu persatu di sini, tapi ini nanti akan kalian temukan ketika dalam materi korelasi misalnya. Oh, dalam materi korelasi ada namanya koefisien
ada uji T-nya, ada Friedman-nya, atau misalnya nanti dalam regresi ada namanya uji F atau ANOVA, nilai ANOVA-nya itu berapa sih gitu. Nah misalnya yaitu tadi, misalnya ANOVA-nya itu nilainya 1, nah kita bandingkan nih dengan nilai dalam tabel. Oh berarti kalau misalnya lebih besar, apakah nanti data ini bisa digunakan atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah fungsinya alat-alat hipotesis. Nah ini sebenarnya contoh secara umum ya. Kalau misalnya nanti kalian akan temui itu, jadi misalnya data nominal itu ada uji binomial, ada tabel kontingensi, koefisien kontingensi gitu ya. Ini untuk ukuran korelasi. Kemudian ada data ordinal, itu uji-uji apa sih nanti yang bisa dilakukan, Spearman gitu ya kalau korelasi, nanti Spearman. Nah, nanti ini akan dijelaskan ketika pertemuan analisis korelasi gitu. Kemudian kalau untuk interval atau rasio, nah ini nanti ada kalau misalnya sampelnya tunggal itu bisa pakai uji T gitu ya. Kemudian ada uji ANOVA gitu. Nanti kalau misalnya untuk regresi korelasi ada namanya nilai Pearson test-nya berapa, seperti itu. Nah lebih detailnya seperti apa, bagaimana sih cara mengukurnya, bagaimana, apa sih maksud dari ANOVA, apa maksud dari uji T, apa maksud dari uji tadi Wilcoxon, nah itu nanti akan dijelaskan per masing-masing teknik analisis gitu. Jadi dalam analisis regresi ini tadi ya, uji ANOVA ada namanya koefisien ANOVA. Kalau kita lihat di output SPSS-nya, apa sih maksudnya nilai ANOVA ini maksudnya apa, deskripsinya itu apa, bagaimana kita menginterpretasikannya, berarti data kita itu hasilnya gimana sih regresinya gitu. Nah itu nanti kita akan bahas satu persatu di masing-masing teknik analisis kuantitatif gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Nah, nanti silahkan untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp group ataupun media lainnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi dasar kalian untuk melakukan analisis di tahap selanjutnya.